Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi di dalam kelas hukum Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas ahli waris dan bagian-bagiannya. Ini adalah satu hal yang memang perlu kita diskusikan untuk menjadi pemahaman awal kepada kita. Nah, mengingat sampai hari ini problem di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya masyarakat Muslim dalam membagi harta warisan itu belum sepenuhnya mengikuti kaidah-kaidah yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita kali ini dapat memberikan kepada kita pencerahan bagaimana sebenarnya Islam, Allah dan Rasul-Nya mengatur kepada para ahli waris untuk mendapatkan bagian-bagiannya dalam warisan. Saudara-saudara sekalian, maka pada pertemuan hari ini kita akan fokus kepada pembahasan tersebut. Ahli waris dan pembagiannya. Sebelum lebih lanjut, kita harus memastikan kembali status atau definisi ahli waris. Apa sebenarnya ahli waris itu? Ahli waris itu adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan atau mewarisi dari orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga atau hubungan darah, baik karena hubungan pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya atau wala. Di bab memerdekakan hamba sahaya ini memang hanya terjadi pada zaman Nabi dan sahabat. Setelah zaman tabi'in dan seterusnya, ini pembebasan hamba sahaya sudah tidak lagi menjadi satu perkara yang diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat kita. Tidak lazim lagi karena perbudakan dalam istilah global atau hamba sahaya telah tidak ada. Oleh karena itu maka ahli waris itu adalah orang yang memang mewarisi dari orang yang meninggal, baik dia karena hubungan darah ataupun karena hubungan perkawinan atau pernikahan. Nah, ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Definisi yang kedua inilah definisi yang boleh kita jadikan sebagai rujukan kita untuk memahamkan siapa sesungguhnya ahli waris itu. Jadi setidaknya ada dua hal utama yang mesti kita pahami siapa itu ahli waris. Yang pertama adalah orang yang memiliki hubungan. Dan yang kedua adalah orang yang terhubung dengan orang yang memiliki harta warisan itu. Yang hubungannya itu adalah hubungan karena hubungan darah atau karena hubungan perkawinan. Dan yang kedua adalah ahli waris itu dengan pewaris itu adalah sama-sama beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Karena ada memang beberapa aturan hukum yang menyebabkan kemudian si ahli waris ini terlarang atau terhalang dia menjadi ahli waris. Ya, ada beberapa ketentuan yang menyebabkan terhalangnya ahli waris untuk menjadi ahli waris. Di antara sebabnya adalah misalnya karena melakukan tindak pidana kepada si pewaris. Ahli waris membunuh si pewaris. Ini kemudian menyebabkan dia terhalang menjadi ahli waris. Dan ada sebab-sebab lain yang boleh dalam kesempatan yang lain nanti kita akan diskusikan lebih lanjut.
Bahkan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya juga kita sudah menyinggungnya. Jadi saudara sekalian, inilah adalah ahli warisnya. Pada saat meninggal dunia dengan si pewaris, ahli waris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, sama-sama beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Jadi ada 4 faktor utama seseorang itu dikatakan ahli waris. Ya, tadi yang pertama adalah punya hubungan darah atau hubungan perkawinan, beragama Islam, tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Nah, bagaimana syarat terjadinya pewarisan? Syarat terjadinya pewarisan ini setidaknya ada 3. Yang pertama adalah meninggalnya pewaris. Jadi pewaris itu adalah orang yang memiliki harta tadi. Ketika dia meninggal, hartanya itu menjadi warisan kepada si ahli waris. Atau tidak saja harta, kalau dia pun punya hutang, hutangnya menjadi warisan kepada si ahli waris. Jadi orang yang meninggal tadi ini namanya pewaris. Yang punya hubungan darah, yang punya hubungan perkawinan dengan si pewaris tadi, itulah namanya ahli waris. Jadi syarat terjadinya pewarisan itu yang pertama adalah meninggalnya pewaris. Meninggalnya itu baik secara hakiki, hukmi, maupun secara takdiri. Ini jadi meninggal dalam konteks Islam itu dikenal dengan 3 kematian ini. Hakiki, hukmi, dan takdiri. Baik, sebelum lebih lanjut coba kita lihat. Apa itu sebenarnya kematian yang berkaitan dengan si muwaris tadi? Ada namanya tadi istilahnya mati hakiki. Mati hakiki itu adalah mati sejati. Yaitu matinya si muwaris atau si pewaris tadi yang diyakini tanpa membutuhkan putusan hakim. Dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata. Jadi mati hakiki ini adalah mati yang seperti lazimnya kita hari ini. Tetangga kita mati, kita melayat jenazahnya, kita takziah kepadanya, kita selenggarakan fardu kifayahnya, kan? Kita mandikan, kita kafankan, kita sholatkan, kita kuburkan sama-sama. Ini mati yang seperti itu mati hakiki. Jadi matinya pewaris atau muwaris yang diyakini tanpa membutuhkan putusan hakim. Karena jelas, disaksikan langsung, dilihat oleh mata langsung. Oleh banyak orang, dan ya kematiannya memang dibuktikan jelas. Orang terlihat jenazahnya, ya diselenggarakan jenazahnya, mulai dari dimandikan sampai dikuburkan. Ini namanya mati hakiki. Yang kedua namanya mati hukmi. Mati hukmi adalah mati menurut putusan hakim atau yuridis. Apa itu? Yaitu suatu kematian yang dinyatakan atas dasar putusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Ya. Apa misalnya pertimbangannya? Dia merantau sekian lama tidak kembali, tidak ada kabar, sudah dicari ke sana kemari. Ya, berbagai macam cara dan usaha telah dilakukan oleh ahli keluarganya untuk memastikan keberadaannya, nggak ketemu juga. Ya, bertahun-tahun. Nah, maka dengan pertimbangan yuridis ini persoalan bisa dibawa kepada pengadilan, dimintakan putusan daripada hakim terkait ahwal daripada si muwaris tadi, si pewaris tadi. Maka dengan beberapa pertimbangan, dengan bukti-bukti yang meyakinkan secara yuridis, kemudian hakim dapat memberikan putusan bahwa yang bersangkutan itu mati. Nah, mati yang dengan putusan hakim inilah dikenal dengan mati hukmi. Ya. Kemudian ada yang ketiga namanya mati takdiri. Mati takdiri ini mati menurut dugaan. Ya. Apa itu? Yaitu sebuah kematian daripada si pewaris atau si muwaris tadi berdasarkan dugaan. Misalnya dugaan seorang ibu hamil
yang dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Itu kan bayinya yang di dalam perutnya itu kalau sudah dipukul dengan keras, mungkin dengan hitungan medis, dengan dugaan medis, ya itu bayi mati. Atau dia minum racun, ya itu mati. Ini namanya mati takdiri, mati karena dugaan-dugaan. Ya. Nah, jadi ini adalah 3 model atau 3 macam kematian pewaris atau muwaris. Nah, maka syarat terjadinya pewarisan itu yang pertama dipastikan bahwa si pewaris atau si muwaris tadi ya betul-betul sudah dinyatakan meninggal, betul-betul dinyatakan sudah mati, baik secara hakiki, hukmi maupun takdiri. Mati jelas nampak diselenggarakan, mati karena sudah lama tidak berkabar, diusahakan dicari sekali kemari nggak ada, maka dibawa ke pengadilan dengan pertimbangan juridis, hakim memutuskan, atau mati karena dugaan. Ya, bisa saja memang seorang bayi kan dalam kandungan itu ya dia ini calon ahli waris, dan masih ada kan yang jelas dia ketika dia mewarisi hartanya. Tapi ketika dia mati, harta yang dimilikinya itu kemudian menjadi hilang. Dan untuk memastikan dia ini mendapatkan harta warisan, terjadinya pewarisan dan menyentuh kepada dirinya atau tidak, itu bisa diputuskan walaupun masih berada dalam kandungan. Wah, dia ini mati nih. Kenapa? Karena kemarin emaknya minum racun. Oh, dia ini udah mati nih. Kenapa? Kemarin emaknya jatuh tertelungkup, perutnya membentur benda yang keras atau dipukul dan sebagainya. Jadi dipastikan ya. Yang kedua, syarat terjadi pewarisan itu adalah adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu si pewaris meninggal dunia. Jadi, si ahli warisnya dinyatakan hidup. Kalau poin yang pertama tadi itu adalah ketentuan untuk si pewarisnya. Dipastikan dia betul-betul sudah mati. Kalau poin yang kedua ini adalah ahli warisnya. Dipastikan dia betul-betul dalam keadaan hidup. Betul-betul dia masih hidup di saat si pewaris tadi meninggal dunia. Dan yang ketiga adalah seluruh ahli waris diketahui secara pasti bagian masing-masing. Nah, jadi nggak ada abu-abu, jelas terang benderang bagaimana ahli warisnya, siapa saja ahli warisnya, berapa bagiannya. Biasanya menjadi problem itu adalah siapa saja ahli warisnya. Nah, ini jadi problem. Tapi kalau bagiannya berapa, itu tentu sudah terang benderang. Sebab Allah Subhanahu wa taala sendiri telah membagi bagian untuk para ahli waris itu. Tetapi memang harus dipastikan siapa saja ahli warisnya. Jadi saudara sekalian, inilah 3 syarat terjadinya pewarisan. Ya, dipastikan si pewaris mati, baik secara hakiki, hukmi maupun takdiri. Yang kedua, ahli warisnya dipastikan dalam keadaan hidup secara hakiki pada saat si pewarisnya meninggal dunia. Dan yang ketiga, seluruh ahli waris diketahui secara pasti bagiannya masing-masing. Baru boleh terjadi pewarisan. Nah, apa rukun waris? Sebab sebuah warisan itu akan bisa diwariskan ya kalau rukunnya telah terpenuhi. Apa saja yang menjadi rukun waris? Yang pertama adalah pewarisnya dinyatakan benar-benar telah meninggal dunia. Ya. Pewaris atau muwaris tadi betul-betul dinyatakan telah meninggal dunia. Yang kedua, pada saat meninggalnya si pewaris atau si muwaris itu, ahli waris diketahui betul-betul dalam keadaan hidup. Pewarisnya atau muwarisnya dipastikan mati, ahli warisnya dipastikan dalam keadaan hidup. Tidak ragu, memang hidup, memang ada dia. Jelas keberadaannya, di mana posisinya. Dan yang ketiga adalah ada harta peninggalan daripada si pewaris atau muwaris yang telah digunakan untuk kepentingan daripada si pewaris. Ya, jadi saudara sekalian, sebelum harta warisan itu dibagikan, masih ada lagi hak daripada si pewaris atau masih ada kewajiban dari si ahli waris yang mesti ditunaikan kepada si pewaris walaupun dia sudah mati. Tetapi ada haknya
si pewaris yang mesti ditunaikan. Ada kewajiban dari si ahli waris yang mesti ditunaikan terhadap si pewaris tadi. Dan ini digunakan dari harta yang ditinggalkan oleh si pewaris. Apa saja yang mesti ditunaikan oleh si ahli waris kepada pewaris? Hak apa yang mesti diberikan kepada si pewaris daripada si ahli waris? Meskipun dia sudah meninggal dunia. Yang pertama adalah dipastikan segala biaya perawatan jenazah kepada si pewaris itu sudah ditunaikan. Biasanya kan orang meninggal dunia ini mungkin karena sakit. Ya, ketika dia sakit itu dibawa ke rumah sakit. Tentulah ada biaya berobat. Nah, sampai berhari-hari, mungkin berminggu-minggu, mungkin sampai berbulan-bulan, sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar, yang tidak sedikit. Maka segala pembiayaan atas perobatan sampai kemudian si pewaris itu meninggal dunia, itu dikeluarkan dari harta warisannya. Atau kalaupun dia tidak sakit, kemudian mati, gitu kan, secara hakiki, memang sudah ajalnya meninggal dunia, maka segala biaya penyelenggaraan jenazah terhadap si pewaris itu dikeluarkan dari harta warisannya. Biasa kan kalau orang meninggal dunia kan ada biaya penyelenggaraan jenazah, kita nak menyuruh orang menggali lubang kuburnya, ya kan? Perlu kita adalah satu hati kepada si penggali kubur. Kita perlu menempa mungkin papan nisannya, kain kafannya, dan keperluan-keperluan lain untuk penyelenggaraan jenazahnya itu, maka itu segala biaya dikeluarkan dari harta warisan yang ada. Tunaikan dulu. Yang kedua adalah dilunaskan segala hutang si pewaris. Mungkin ketika dia hidup dia ada hutang kepada orang-orang tertentu, kepada pihak-pihak tertentu. Pastikan segala hutang-hutang itu ditunaikan, diselesaikan, dibayarkan. Karena itu menjadi kewajiban kepada si ahli waris terhadap pewaris. Karena itu adalah hak daripada si pewaris yang mesti didapatkan dari si ahli waris. Maka diselesaikan hutang-hutangnya, bayarkan. Mungkin dia adalah seorang owner dari sebuah perusahaan misalnya kan. Ketika dia meninggal dunia, gaji pegawainya belum dibayarkan, itu termasuk. Bayarkan dulu gaji-gaji pegawainya itu dari sana semua. Ya, pastikan semua. Dikeluarkan itu semua. Nah, termasuk yang ketiga yang mesti ditunaikan sebelum dibagikan harta warisan itu adalah wasiat. Kadang-kadang si pewaris, si jenazah, si pemilik harta itu ketika dia hidup dia membuat wasiat tertentu. Ya. Maka pastikan ada tidak dia berwasiat. Wasiatnya kepada siapa? Berapa besarnya? Ya. Untuk kita ingat kembali bahwa maksimal wasiat itu adalah 1/3 memang ya. Kita cek lagi ada tidak si pewaris ini berwasiat. Kalau dia ada berwasiat kepada siapa, berapa besarnya, tunaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, jadi saudara sekalian, kalau sudah ditunaikan segala haknya, biaya terhadap penyelenggaraan jenazahnya, hutang-hutangnya sudah dilunasi, termasuk kemudian adalah wasiat tadi sudah ditunaikan, masih ada harta peninggalan, harta warisan, maka harta itulah yang kemudian bisa dibagikan. Tapi kemudian ketika setelah ditunaikan biaya penyelenggaraan jenazahnya, utang-utangnya dibayarkan, wasiatnya ditunaikan, masih ada rupanya yang belum tertunaikan. Hutangnya belum terbayarkan, duit sudah nggak ada. Hutang itu menjadi kewajiban ahli waris untuk ditunaikan. Karena itu haknya si pewaris. Nah, jadi ahli waris tidak selamanya ya dia mewarisi harta warisan saja, tapi ada kalanya memang ada kewajiban yang mesti ditunaikan oleh si ahli waris kepada pewaris karena si pewaris tadi punya hutang. Nah, saudara sekalian, maka inilah rukun waris itu ya. Pastikan bahwa si pewaris sudah meninggal dunia, pastikan bahwa si ahli waris itu dalam keadaan hidup ketika si pewaris sudah meninggal dunia, dan pastikan yang ketiga ada harta peninggalan yang akan dibagikan. Nah, siapa sih yang berhak membagikan harta warisan itu?
Masih terjadi problem di tengah masyarakat kita, di tengah kalangan umat ini, yang terkadang dalam bagi harta warisan itu dia menyelisihi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Padahal harta warisan ini Allah Subhanahu wa taala langsung yang membagikan. Yang punya hak untuk membagikan harta warisannya hanya Allah. Allah sudah menetapkan siapa si ahli waris, berapa bagiannya. Maka sesungguhnya tidak ada hak kita untuk merubah ini. Karena Allah sudah dengan jelas menerangkan, menetapkan siapa itu si ahli waris dan berapa bagian-bagian kepada mereka. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, berkaitan tentang pembagian harta warisan ini, itu banyak diatur di dalam surah An-Nisa. Baik di ayat 11, ayat 12, ayat 117, dan ayat 176. Nah, kita saksikan misalnya di dalam Quran surah An-Nisa ayat 11, dalam ayat yang cukup panjang. Ya. Ayatnya cukup panjang itu. Kita nukil saja. Ayat pertamanya mengatakan bahwa yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain, dan seterusnya. Apa Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayat 11 surah An-Nisa ini? Yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapaknya, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tadi, si mewaris tadi tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya, ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal tadi mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi di dalam Quran surah An-Nisa ayat 11 ini dengan jelas Allah memberitahu kepada kita siapa ahli waris dan berapa bagiannya. Ketika dalam kondisi mati yang bagaimana, kemudian siapa ahli warisnya, berapa bagiannya, Allah jelaskan dalam ayat ini. Jadi ini ketetapan Allah. Jadi tidak ada hak kepada kita sebagai makhluknya, sebagai hambanya, sebagai ciptaannya untuk merubah ketentuan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala langsung yang telah menetapkan ketetapan atas ahli waris dan bagiannya. Begitu juga misalnya kalau kita lihat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 12. Ayatnya juga cukup panjang. Ya. Di dalam penghantar ayatnya, di awal ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad." Dan seterusnya. Yang mafhumnya kurang lebih, dan bagianmu suami-suami adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu,
atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu adalah 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu. Setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi terang, ya, jelas ketentuan bagaimana keadaan ketika si muwaris tadi mati, siapa saja ahli warisnya, berapa bagiannya. Ini ketentuan Allah, ketetapan Allah. Maka tidak ada hak bagi kita untuk merubahnya. Begitu juga misalnya dalam Quran surah An-Nisa 176. Allah berfirman yang mafhumnya, mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Maka katakanlah bahwa Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu seseorang yang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya dari saudara perempuan itu adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki adalah sama dengan bagian 2 orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Lihatlah. Lagi-lagi secara terang benderang Allah Subhanahu wa taala mengatur siapa itu ahli warisnya, berapa bagiannya ketika si pewaris atau si muwaris tadi meninggal dunia dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi tidak ada hak kepada kita untuk merubah, mengutak-atik, ya. Berapa bagian kepada ahli waris? Siapa ahli warisnya? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala langsung telah menentukan bagian-bagian daripada ahli waris tersebut. Nah, sekarang kita akan lihat siapa saja ke ahli waris itu. Bagaimana penggolongan ahli waris? Kalau kita lihat dalam penggolongan ahli waris itu ada istilahnya ashabul furud, ada namanya asobah, ada namanya zawil arham. Ya. Siapa mereka ini? Ashabul furud, asobah dan zawil arham ini. Zawil arham, bukan zawil arham. Siapa mereka ini? Yang pertama ashabul furud. Ashabul furud itu adalah orang-orang yang mempunyai bagian yang pasti dan terperinci sehubungan dengan warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Sebagaimana ketentuan Quran surah An-Nisa tadi jelas tuh ya. Itu orang-orang yang sudah mempunyai bagian yang pasti, terperinci, ya, sehubungan dengan warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris atau si muwaris. Siapakah mereka? Kita boleh lihat dalam tabel berikut. Nah, lihat kalau dia adalah seorang istri, maka ini berarti dia ditinggalkan suaminya, dia menjadi janda. Syaratnya kalau dia tidak ada anak atau tidak ada cucu, maka dia memperoleh 1/4 bagian daripada harta warisan. Kalau dia ada anak atau cucu, maka bagiannya 1/8. Kalau yang meninggal dunia adalah istrinya, maka si suami menjadi duda, ya kan? Kalau dia tidak ada anak atau cucu, maka bagiannya 1/2. Kalau dia ada anak atau cucu, maka bagiannya adalah 1/4. Nah, kalau meninggalkan ahli warisnya ada anak perempuan sendirian, tidak ada anak dan cucu, maka bagiannya 1/2. Kalau dia punya 2 atau anak perempuan tidak ada anak atau cucu laki-laki, maka bagiannya 2/3 dan seterusnya. Ini adalah ashabul furud, jelas dia, ya.
Nah, ya, dia orangnya, bagiannya, kondisinya, dengan syarat-syarat tertentu, dengan keadaan tertentu. Ya, terperinci, pasti. Nah, kemudian saudara sekalian, apa itu? Nah, ini lagi ya, masih ada, sorry. Jelas dia terang. Ya. Bagian-bagian mereka semua ini, kalau dia mati. Jadi, ini ketentuan yang tadi Allah atur di dalam Quran Surah An-Nisa tadi. Ya, keadaannya bagaimana, yang ditinggalkan siapa, maka dia adalah ahli waris dan bagiannya terperinci terang. Kemudian yang kedua ada namanya asobah, ya. Pengelompokan itu tadi kan sebenarnya dalam pertemuan sebelumnya sudah kita pernah sampaikan, ya. Dan untuk menjadi lebih paham memang kita harus mengulang-ulang kembali, membaca kembali, mendiskusikannya kembali supaya semakin paham. Kemudian yang kedua ada namanya ahli waris itu dikelompokkan sebagai asobah. Siapa dia? Siapa mereka? Asobah adalah ahli waris yang akan menerima seluruh harta warisan apabila tidak ada ahli waris yang sudah ditetapkan bagiannya. Ya. Berarti tidak ada lagi ahli waris yang ditetapkan bagiannya tadi, yang sudah jelas, yang sudah terperinci tadi bagiannya, sudah tidak ada lagi. Artinya sudah tidak lagi bagian untuk jawil furud. Atau akan menerima sisa harta warisan apabila ada ahli waris yang sudah ditetapkan bagiannya. Jadi dalam istilah yang sederhana, asobah ini adalah penerima sisa. Jadi penerima sisa ini dua perkara saja, bisa banyak, bisa nggak dapat apa-apa. Ya. Jadi kalau sudah dibagi habis kepada jawil furud, nggak ada lagi sisanya, tentulah dia nggak dapat bagian. Tapi ternyata tidak ada lagi kelompok jawil furud, tetapi hartanya masih ada sisa, maka sisa itu akan menjadi bagian kepada si asobah. Siapakah mereka yang termasuk ahli waris asobah? Ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki, keturunan anak laki-laki. Ya. Jadi dari keturunan anak laki-laki, wanita menikah gitu kan. Dia punya anak laki-laki. Anak laki-laki ini punya cucu laki-laki. Cucunya laki-laki ini termasuk asobah. Kemudian saudara kandung laki-laki. Ya. Saudara kandungnya. Seayah seibu maupun saudara laki-laki seayah. Jadi walaupun dia seayah, ini termasuk adalah apa namanya, saudara kandung. Apalagi saya seibu. Maka saudara laki-laki ini itu juga adalah asobah. Termasuk paman. Paman itu siapa? Paman itu adalah saudara kandungnya ayah. Nah, mereka inilah orang-orang yang dinyatakan sebagai asobah. Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara kandung laki-laki, dan saudara laki-laki saya, kemudian paman. Nah, yang ketiga ada namanya kelompok ahli waris jawil arham. Siapakah kelompok ahli waris jawil arham? Kelompok ahli waris jawil arham adalah semua orang yang punya hubungan kekerabatan dengan pewaris, tetapi tidak menerima warisan karena terhijab oleh ahli waris jawil furud dan asobah. Siapa mereka? Cucu dari keturunan anak perempuan, anak dari cucu perempuan dari keturunan laki-laki, ada juga anak dari saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu. Ada juga anak perempuan dari saudara laki-laki kandung, seayah maupun seibu. Ada juga anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu. Ini mereka ini adalah jawil arham. Nah, jadi mereka ini hubungan kekerabatannya itu dengan si pewaris terhijab oleh si ahli waris jawil furud dan asobah. Ini mereka bisa dapatkan itu juga. Kalau udah nggak ada lagi nih, jawil furud nggak ada, asobah nggak ada semua, nah mereka bisa naik menjadi ahli waris. Jadi kalau boleh kita apa namanya stratifikasikan 3 klasifikasi ahli waris ini, dia yang pertama dia akan mendapatkan itu adalah yang sudah pasti tadi.
Siapa dia? Itulah namanya ashabul furud. Ashabul furud sudah habis, nggak ada, maka dapat lapisan yang kedua namanya asoba. Setelah asoba apa? Baru zawil arham. Zawil arham ini dia akan dapat bagian kalau sudah tidak ada lagi asoba, kalau sudah tidak ada lagi zawil furud. Masih ada hartanya, dia masih bisa mewarisi daripada harta itu. Nah, ini dia klasifikasi penggolongan daripada ahli waris. Nah, sekarang kita akan lihat kepada beberapa contoh ya, situasi keadaan satu keluarga yang kemudian orang tertentu mati, meninggal dunia. Nah, dipastikan dia sudah meninggal dunia, kemudian kita akan lihat dari keadaan kondisi keluarga itu siapa sajakah sebenarnya di antara mereka yang berhak sebagai ahli waris dan berapa bagiannya. Boleh kita lihat, mari. Nah, jadi untuk memulai terhadap tahapan membagi warisan itu, ya, dalam keadaan-keadaan itu kita mesti tahu dulu bagaimana caranya membagi warisan. Ya. Bagaimana cara membagi warisan? Setidaknya ada 4 tahapan dalam membagi warisan itu. Yang pertama, kita mesti menginventarisir terlebih dahulu siapa saja ahli waris yang beroleh bagian dalam harta warisan itu. Ya, ini dia. Pastikan ya siapa ahli warisnya. Kemudian setelah itu baru kita tentukan berapa bagian masing-masing ahli waris. Menentukan ini bukan semau kita, tetapi menentukan ini sebagaimana ketentuan, ketetapan yang telah Allah tetapkan tadi. Ya. Baru setelah itu jelas ahli warisnya berapa bagiannya, maka yang ketiga adalah kita akan mudah dengan cara ini belajar matematika. Kita seperti dulu kita belajar matematika awal, ya, ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan gitu. Nah, ini kalau jumlah bagian totalnya belum bulat, maka samakan penyebutnya. Kenapa? Karena bagian-bagian itu kan tadi sudah disebutkan ada 1/4, 1/3. Kan ada, kalau kita lihat satu bilangan 1/4, 1/3 berarti ada namanya penyebut, ada namanya pembilang. Nah, ini kan secara matematik tentu kita menggunakan hukum matematik ya untuk memudahkan perhitungannya. Nah, jadi kalau jumlah bagian totalnya belum bulat, maka samakan dulu penyebutnya. Ini kaidah matematika. Kita gunakan dalam pembagian warisan supaya tidak salah perhitungan. Baru setelah itu jika penyebut sudah sama dan jumlah bagian sudah bulat, maka jadikanlah masing-masing ke bentuk persen agar lebih mudah untuk dipahami. Nah, untuk memahamkan tahapan bagi warisan ini kita langsung kepada contoh kasus. Baik. Nah, perhatikan. Ini adalah satu kondisi ahli keluarga, ya. Ada seorang laki-laki dengan seorang wanita, mereka menikah. Dalam pernikahan mereka itu mereka punya anak 1 orang laki-laki. Ya kan? Ini kenapa kita sebut namanya nanti bapak, ibu untuk memudahkan kita nanti dalam pengklasifikasian ahli waris supaya mudah. Tapi kan secara umum kalau pernikahan itu ada laki-laki, ada wanita. Ini laki-laki, wanita menikah punya anak, anaknya 1 laki-laki. Nah, anak yang laki-laki ini kemudian yang menikah dengan 1 orang wanita. Nah, wanita ini masih punya ibu. Dan dari pernikahan mereka ini lahirlah 1 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Maka boleh kita sebutkan sebutannya di sini ya. Nah, ini sebutannya tentu saja ya, status si ahli waris ini bisa berubah-ubah penyebutannya sesuai dengan keadaan si mati. Dinisbatkan dengan si matinya ya. Nah, dihubungkan dengan si mati tadi. Kalau yang di sini mati, berarti ini sebutannya kemari adalah bapaknya kan begitu. Dari sini kemari sebutannya adalah anaknya. Kemari ibunya. Tapi kalau ini mati, dinisbatkan di sini, berarti ini siapa? Ini adalah cucu. Ini adalah kakek. Ini adalah nenek. Gitu kan? Kalau di sini baru, walaupun dia si suami, ini istri, sebutannya ini adalah ibu, ini bapak. Nah, begitu juga ke sini, ini menjadi nenek. Ya. Nah, kalau dari si ibu kepada si anak laki-laki, ini cucu laki-laki. Dari si ibu ini kepada si anak perempuan ini namanya cucu perempuan. Jadi status ahli waris ini berubah disesuaikan dengan keadaan si mati, si mayit, si pewaris, si muwaris. Siapa yang mati dalam struktur keluarga ini, dalam kondisi keluarga yang semacam siapa yang mati. Nanti yang mati itu maka
Yang sisanya, yang ahli warisnya itu dinisbatkan dengan si mati, si pewaris, si muwaris tadi. Nah, kita lihat sekarang dalam contoh kasus yang pertama misalnya, kita saksikan, coba kalau yang mati itu adalah si suami. Si suami itu berarti C ya. Kita lihat di sini. Ini bagan umumnya kita menggunakan sebutan ini. Kita lihat. Kalau yang mati adalah si suami. Si C ini berarti. Maka siapakah ahli warisnya dan berapakah bagiannya masing-masing ahli waris? Ya, ini dalam kondisi ini seperti ini. Yang mati si suami ini. Siapa ahli warisnya? Berapa bagiannya? Nah, kita lihat langsung ya. Maka kalau yang mati tadi adalah si suami, ahli warisnya adalah yang pertama bapaknya, yang kedua ibunya, yang ketiga istrinya, yang keempat anak laki-lakinya, yang kelima dan yang keenam anak perempuannya karena 2 orang tadi. Coba kita saksikan lagi. Nah, yang mati kan ini si suami ini kan. Maka tentu ahli warisnya adalah bapaknya, ibunya, istrinya, anak laki-lakinya, anak perempuan. Kenapa si ibu daripada si istri tidak mendapat bagian? Ya, karena dia terputus, terhalang. Ini sudah ada jawil furud, sudah ada asoba, jadi jawil arham pun terputus, tidak ada, nggak ada hubungan dia lagi. Maka ahli warisnya adalah yang langsung terhubung dengan si mati tadi. Dia punya hubungan langsung. Ini namanya hubungan apa? Hubungan darah ya, karena dia anaknya hubungan darah. Kalau ini hubungan perkawinan, ini hubungan perkawinan langsung. Kalau yang di bawah apa namanya? Hubungan darah. Maka ahli warisnya bapak 1, ibu 2, istri 3, anak laki-laki 4, anak perempuan 1, 5, anak perempuan 2, 6. Maka ahli warisnya adalah mereka. Kalau dilihat bagiannya, ya kita boleh lihat tadi sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa tadi jelas. Kalau dalam kondisi semacam ini, ahli warisnya sudah jelas kita tentukan, maka bagian ahli waris itu adalah mohon maaf, saudara sekalian, lemahnya manusia ya, bahwa manusia itu lemah, untuk mengklik saja dia tidak ada kekuatan, tidak bisa berubah. Nah, ini saksikan. Jadi kalau dia yang meninggal tadi adalah si suami tadi, maka ahli warisnya 6 orang tadi ya. Nah, bapak, berapa bagiannya si bapak? 1/6. Nah, boleh kita lihat dalam ketentuan tadi ya. Si ibu bagiannya 1/6. Si istri bagiannya 1/8. Kemudian anak, ini karena sudah jelas nih, ini adalah jawil furud. Adakah lagi jawil furud yang lain? Tidak ada. Karena bagiannya 1/6, 1/6, 1/8. Berarti tentu masih ada sisa nih. Sisa itulah yang menjadi asobah. Dan asobah karena ada 2 orang anaknya yang berjenis kelamin. Ada 3 orang anaknya yang berjenis kelamin. Kedua-duanya ada yang laki-laki dan ada perempuan. Maka ketiga anaknya itu menjadi asobah. Kalau di sini tadi sudah tidak ada lagi harta sisa, selesai sudah. Tapi karena masih ada harta sisa, maka mereka menerima sebagai asobah. Ya, sisanya. Nah, sudah jelas ya siapa ahli warisnya, berapa ketentuannya. Berapa ketentuannya tinggal kita lihat tadi ahli warisnya. Kalau sudah kita pastikan ke siapa ahli warisnya, ketentuan bagian ahli warisnya pun akan menjadi mudah. Nah, setelah itu baru kita menggunakan ya metode matematik. Ya. Perhitungannya supaya tidak salah. Lihat bagian 1/6, 1/6, 1/8 ini asobah. Gimana menentukannya? Kita harus samakan dulu penyebutnya. Dengan supaya sama penyebutnya. 6 dengan 8 ini kelipatan persekutuan terkecilnya yang bisa mendekati mana dia? Supaya dia sama dia. 7 nggak akan ketemu. Kalau ini 7, sini jadi 9. 10 nggak ketemu. Maka tinggal kita kalikan saja mana lebih dekat. Dengan 6 dengan 8 mana bisa sama. Tentu adalah kalau kita lihat persekutuan terkecilnya adalah 24 antara 6 dan 8 itu. Maka kalau dia adalah 24 untuk mempersamakan penyebutnya tentulah
Ya, jangan lupa ya, penyebut itu adalah yang di bawah ya. 1/6, berarti 6 itulah penyebut. 1 itu adalah pembilang. Nah, maka kalau begitu 1/6 untuk disamakan penyebutnya maka menjadi, karena dia 6 dikali 4 24 ya. Maka oleh karena itu Bapak ini 1/6 ya, samalah dia dengan 4/24. Nah, itu kan. Si ibu 1/6 ya ada coba sama 4/24. Si istri 1/8 maka dia adalah 3/24. 3/24 itu kan sama juga dengan 1/8. Nah, supaya memudahkan nanti dalam perhitungannya. Ini disamakan penyebutnya tadi. Nah, karena dia penyebutnya adalah 24, totalnya dari penyebut itu kita lihat. Kepanjangan penyebutnya tadi, si bapak tadi hanya tambah 4, si ibu 4, si istri 3, ini berapa ini? 8 tambah 3, 11. Penyebutnya 24. Berarti ada sisa berapa penyebutnya? Ada berapa sisa lagi penyebutnya? 13 kan? 13 tambah 11 kan 24. Maka asoba untuk si anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan itu adalah 13/24. Nah, terus sekalian, ini susah lagi untuk mempersamakannya kan? 13/24. Bagaimana tuh untuk menyatukannya supaya mudah? Sebab si asoba ini mesti dibagi. 13/24 ini mesti dibagi. Apa ketentuan daripada Allah? 1 orang anak laki-laki mendapatkan 2 kali daripada bagian perempuan. Ingat tadi, ketentuan pada Quran surah An-Nisa 176 tadi. Bagian daripada laki-laki, 2 kali daripada bagian anak perempuan. Jadi anak laki-laki mewarisi 2 kali jumlahnya daripada anak perempuan. Oleh karena itu maka 13/24 ini juga kita harus cari penyebut yang mempermudah untuk pembagiannya. Sebab kalau 13/24 langsung dibagi, si anak itu 2 kali dari 13/24, si anak laki-laki dapat 2 kali dari 13/24, si anak perempuan 13/24, 13/24 ini kan akan salah perhitungannya. Maka tinggal kita cari lagi kelipatan susunan terkecilnya. Berapa dia? Nah, kalau kita hitung-hitung ternyata itu adalah 96. Jadi penyebutnya disamakan lagi. Berapa dia? 96. Oleh karena itu kalau dia 96 ya tinggal kita persamakan lagi. 1/6 itu kan sama dengan 4/24 sama dengan 16/96. Begitu juga si ibu yang 1/6 itu berarti sama juga dengan 4/24, sama juga dengan 16/96. Kalau si istri, ya, kalau si istri dia bagian dari 1/8 sama juga dengan 3/24, sama juga dengan 12/96. Nah, di sini kita baru enak membaginya. Karena tadi dipersamakan, kan 2 kali bagiannya. Maka mudah saja. Ada penyebutnya 13 tadi. Karena ada 13, bagian si laki-laki tentu adalah 2 kali daripada bagian perempuan. 13 kali 2, 26. Maka dia dapat 26/96. Si perempuan ya sudah 13/96, 13/96. Kan sudah sama semua penyebutnya. Nah, baru ini tinggal kita presentasikan untuk memudahkan nanti dalam penghitungan ahli waris. Dalam penghitungan warisan yang ditinggalkan untuk si ahli waris. Nah, itu perhitungannya dengan menggunakan persentase. Ya. Kalau dia 16, ya, bagian 12 bagian, 26 bagian, 13 bagian ini kan tinggal kita presentasikan saja. Presentasinya berapa? Presentasinya adalah tinggal kita kalikan. Bagian ahli waris yang 16 itu adalah 16,66%. Dan seterusnya. Jadi kalau sudah dapat presentasinya, tinggal mudah. Ya. Jadi begitu caranya, saudara sekalian ya. Jelas tadi ya. Ini kan tadi ya, sisa 13 ini kan 13 nih. Harus dibagi rata menjadi 4 kan. Kenapa 4? Laki-laki 2 kali dari perempuan. Jadi laki-laki dapat 2 kali. Samanya seperti 13 itu dibagi 4. Nah,
Karena kenapa dikit bagi 4 itu tadi ya, karena 2 bagian untuk anak perempuan ditambah 2 bagian untuk 1 orang anak laki-laki. Kan tidak bulat hasilnya tadi kan? Maka dikalikan saja dengan 4. Karena pembilang punya 4. Ya sudah. Semuanya dikalikan 4. Sehingga ibunya akan sama menjadi 4 tadi. Jelas sampai di sini, sehingga persentase yang ada inilah yang nanti akan digunakan sebagai dasar untuk penghitungan harta warisan kepada si ahli waris. Baik. Ya, kita cek ya. Coba kita gunakan kalkulator. Silakan diambil kalkulatornya, mungkin Anda bisa coba menghitung-hitung dengan kalkulator itu. Nah, coba. Pastikan sih dapat. Ya. Sudah? Sudah ditengok kalkulatornya? Sudah? Ya. Jadi Anda ambil kalkulatornya langsung supaya praktek langsung enak. Bagiannya kan. Jadi 16 per 96. Kan bagiannya sama seperti itu kan. 1/6 itu sama dengan 4 per 24 sama dengan 16 per 96. Tinggal dipresentasikan. 16 per 96 dikali 100%. Maka dapatnya adalah 16,66. Begitu seterusnya. 16 per 96 dikali 100% adalah 16,66. 12 per 96 dikali 100% adalah 12,5%. 26 per 96 dikali 100% adalah 27,08%. 13 per 96 dikali 100% adalah 13,54%. Nah, jadi persentase inilah yang dijadikan sebagai dasar nanti untuk penghitungannya. Kan akan jadi mudah. Nah, silakan mencoba berapa harta warisannya. Ini contoh satu kasus. Ya. Nah, sekarang kita lihat kasus berikutnya. Yang tadi yang mati si suami. Sekarang yang mati adalah si bapak. Si bapak ini. Jika yang mati adalah bapak, yang meninggal dunia adalah si bapak, ini si bapak maksudnya. Siapa ahli warisnya, berapa bagiannya? Ya, kalau yang ini meninggal, siapa ahli warisnya? Tentu ahli warisnya adalah, karena ini, tentu ini siapa namanya? Bukan ibu, tapi adalah istri. Ya, ini suami. Berarti ini adalah istri. Siapa lagi ahli warisnya? Ahli warisnya adalah anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya. Sampai di sini, apakah kemudian ini istrinya atau menantunya ada? Enggak dapat, terputus. Ya kan? Maka ahli warisnya adalah istri dan anak laki-laki. Nah, ketentuannya jelas berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala tadi, kalau yang mati adalah seorang suami meninggalkan istri dan 1 orang anak laki-laki, maka bagian si istri itu adalah 1/8. Maka adakah lagi ahli waris yang zawil furud? Tidak ada, hanya si istrinya saja. Oleh karena itu maka sisanya itu adalah asobah. Maka si anak laki-laki penerima sisa asobah. Untuk ibunya dapat 1/8 atau istri daripada yang mati tadi itu dapat 1/8, sementara anaknya yang laki-laki itu adalah asobah. Dengan demikian maka menjadi mudah kan? 1/8. Ya asobah tinggal disamakan aja kan. Kalau 1/8 berarti sisanya berapa? 7/8. Ya sudah. Presentasinya mudah. 1/8 dikali 100%, 12,5. 7/8 dikali 100%, 87,5. Jadi begitu ya.
Jadi status ahli waris itu selalu dinisbatkan dengan si mati, dengan si mayit, dengan si pewaris, dengan si muwaris. Karena yang meninggal tadi adalah bapak, maka terjadi perubahan status. Bapak tadi jadi perubahan status karena dia ada bapak, tentu dia adalah seorang suami kepada si ibu tadi. Maka ibu berubah menjadi istrinya si mati. Dan si suami berubah menjadi anaknya si mati. Ya. Ya. Nah, sementara yang ibunya si istri tadi nggak dapat ya karena besan. Ya, besan nggak ada hubungan. Sedangkan yang itu menantu, istrinya si anak laki-laki menantu, nggak dapat warisan karena menantu. Sementara untuk anak laki-laki dan 2 anak perempuan tadi, kalau dalam statusnya itu berarti ada cucu, tidak mendapat bagian dari warisan. Kenapa? Karena dia terhalang oleh bapaknya yang sudah menjadi asobah. Ya, jelas. Nah, ini. Semoga bisa memahaminya. Nah, sekarang kita akan lihat kasus yang ketiga. Gimana kasus yang ketiga? Kalau tadi yang pertama yang mati adalah si suami, yang kedua si bapak, tinggal status ahli warisnya disebutkan ya. Nah, yang ketiga ini yang mati adalah yang meninggal dan anak laki-laki. Yang meninggal anak laki-laki. Ya, dari struktur ini tadi keluarga tadi, yang meninggal laki-laki. Ya, anak laki-laki. Siapa saja kak ahli warisnya dan berapa bagiannya? Yang meninggal ini ya, yang meninggal. Jadi siapa saja ahli warisnya? Ahli warisnya kalau ini mati. Tentu karena ini yang meninggal dunia, ahli warisnya adalah bapaknya dengan ibunya. Itu saja. Hah? Siapa saja? Coba baik-baik. Siapa ahli warisnya? Siapa ahli warisnya? Ya tentukan dulu. Jawil furudnya. Yang sudah pasti. Anak laki-laki mati. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah bapaknya, ibunya. Dan saudara perempuannya tentu tidak dapat apa-apa. Kenapa demikian? Iya. Ya. Karena kalau kita lihat tadi statusnya adalah ya, kita rubah dulu ya status ahli warisnya. Karena yang meninggal dunia itu adalah si anak laki-laki, dalam status tadi itu si suami tadi berubah menjadi bapak ya tentunya. Si istri tadi statusnya tentu adalah si ibu daripada si mati. Sedangkan si saudara perempuan itu tentu adalah saudara perempuannya yang mati. Ya. Harusnya memang si ibu mendapat bagian sepertiga. Karena si mati tidak punya anak. Tetapi karena si mati memiliki saudara, 2 orang saudara atau lebih, ya, saudaranya itu kan 2 orang perempuan itu. Karena si saudara ini memiliki, si mati ini memiliki 2 orang saudara, si F dan si G itu, maka bagian ibu menjadi 1/6. Ini tadi ketentuan dalam Quran surah An-Nisa ayat 11. Boleh dibuka lagi ketentuan dari ayat 11 daripada Quran surah An-Nisa tadi. Kalau misalnya si ibu ini si mati ini tidak punya anak, ya, si ibu itu bisa langsung mendapatkan 1/3 bagian. Ya, tentu dia tidak punya anak karena belum beristri kan si mati ini dalam kasus ini. Tetapi karena si mati ini masih punya saudara, ya, bahkan 2 orang saudara perempuan, maka bagian ibu otomatis berubah menjadi 1/6. Beda halnya dengan saudara perempuannya, mereka tidak punya bagian dalam harta warisan si saudara laki-lakinya yang mati itu. Kenapa? Karena terhalang oleh bapaknya. Kehadiran bapaknya ketika si saudara laki-lakinya tadi itu mati, itu hanya mengurangi beban daripada bagian si ibu yang tadinya 1/3 menjadi 1/6. Nah, oleh karena itu maka harta warisan itu tentu menjadi bagian ayah dan ibunya saja. Ibunya dapat 1/6 bagian, harusnya 1/3. Tapi karena saudara perempuan tadi maka menjadi berkurang, ibunya di 1/6. Nah, sementara sisanya itu adalah menjadi haknya si ayah. Karena tidak ada lagi bagian
kelompok ahli waris Zawil Furud dalam kasus ini, maka si ayah menjadi asobah. Dapat kita tetapkan bagiannya si ibu 1/6, si bapak asobah, penerima sisa. Tentu dia adalah mewarisi 5/6. Sudah tinggal mudah saja. 5/6 dikali 100%, 83,33. 1/6 dikali 100%, 16,66. Nah, ini bagian yang akan dibagikan kepada ahli waris. Jadi menjadi terang benderang. Nah, saudara sekalian, dengan demikian maka jelas kepada kita ya, nah, pembagian harta warisan kepada ahli waris ketika si pewaris meninggal dunia. Maka jangan lagi sampai kita membagikan harta warisan itu berdasarkan kemauan kita sendiri, ya, dengan dalih keadilan, ya, logika, realita, dan argumentasi-argumentasi lainnya yang sesungguhnya kalau kita kembalikan kepada hukum daripada hukum Islam ini di dalam Al-Quran dan hadis sudah nyata dan jelas terang benderang bahwa hak ketentuan untuk menetapkan siapa ahli waris dan berapa bagiannya itu adalah haknya Allah, ketetapannya Allah, ketentuan Allah. Tentu karena Allah yang sudah menetapkan, tidak ada lagi hak bagi kita sebagai hambanya, sebagai makhluknya, sebagai ciptaannya untuk merekayasa, menginovasi, merekonstruksi, merubah-rubah ketentuan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah berani merubah ketetapan Allah yang sudah jelas terang benderang, ini berarti kita adalah penentang yang nyata. Memusuhi Allah, melawan Allah. Berarti kita berperang dengan Allah. Kalau kita berperang dengan Allah sudah jelaslah kita yang salah, kita yang akan kalah. Ya, nggak akan mungkin kita menang, nggak mungkin kita benar. Berarti kita menjadi orang-orang yang ingkar, yang zolim. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada kita. Oleh karena itu maka saudara sekalian, maka kita kembalikanlah dalam pembagian harta warisan ini sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelas kita pada hari ini memberikan pencerahan kepada kita dan akan menjadi kepahaman yang lebih kepada kita kalau kita sering ya mengulang-ulang mencoba menghitung-hitung ya dari beberapa kasus-kasus situasi keluarga, siapa yang meninggal dunia, kemudian siapa yang menjadi ahli warisnya dan bagiannya. Tentu dengan tidak kita meninggalkan ketentuan penggolongan daripada ahli waris tadi. Zawil furud, asoba, zawil arham. Demikian barangkali yang boleh disampaikan pada pertemuan kelas kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sempurnakan kelas kita dengan tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sukses selalu untuk kita semua. Salam maritim, ilmu hukum jaya.